Kalau dia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu, perencanaannya bagaimana? Itu harus diurai. Oke, untuk yang pertama ya, yang dia menyatakan dia tidak berbuat itu, siapa namanya? Saka. Nah, dia tidak berbuat, tetapi dia sudah divonis. Nah, vonisnya ini sudah ingkrah. Dan dia pun sudah menjalani hukuman itu. Nah, pertanyaannya, kalau memang dia tidak bersalah, pada saat persidangan, bagaimana itu? Kan kita tidak tahu. Kalau menurut pendapat saya, pada saat persidangan, saksi-saksi yang diperiksa pasti memberatkan dia. Sehingga hakim menjatuhkan vonis kepada dia sebanyak 8 tahun, ya kan? Nah, kalau seandainya memang sekarang saat ini dia menyatakan diri dia tidak bersalah, jalan keluar yang bisa dia ambil hanyalah melakukan upaya hukum ke PK ke Mahkamah Agung. Artinya ajukan PK ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali atas perkaranya itu. Artinya statement yang dibuat Saka kemarin itu bantahan atas dirinya terlibat pembunuhan Vina itu tidak kuat ya Kanda, karena kan mengingat dia sudah menjalani hukuman. Ini putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu tidak ada yang bisa membatalkan, walaupun dia menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah. Satu-satunya jalan untuk membatalkan putusan itu adalah dengan putusan yang lebih tinggi. Putusan putusan yang bisa merubah hukuman dia itu hanyalah PK sekarang. Tinggal itu. Silakan diajukan PK. Tapi juga kan netizen banyak yang menyangka ini Saka ini banyak juga blundernya nih Kakanda. Tapi apakah sia-sia nih? Maksudnya PK yang ingin dia lakukan itu sia-sia Kakanda. Mengingat juga dia banyak blundernya di terkait statement dia waktu press di TV One dan Kompas TV. Ya, maksud saya begini, dia sudah divonis oleh pengadilan ya turut serta dalam tindakan pembunuhan itu. Nah, kalau dia sudah divonis berarti ada saksi-saksi yang memberatkan dia. Yang memberatkan dia, yang menyaksikan bahwa dia memang ada di lokasi dan melakukan perbuatan itu gitu loh. Makanya hakim menjatuhkan vonis kepada dia. Kalau tidak kan nggak mungkin. Tidak mungkin majelis hakim memutuskan dia bersalah tanpa ada alasan hukum yang kuat. Tanpa ada keterangan saksi, tanpa ada dasar bukti-bukti yang lain. Gitu. Tapi pengakuan Saka ini kan katanya dia diduga dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian sampai dia disetrum agar mengakui perbuatannya, padahal dia kekeh, dia bilang dia tidak terlibat, apalagi dia tidak ada di tempat menurut pengakuan Kakanda. Itu seperti apa kan? Begini, ada peran penasihat hukum pada saat persidangan itu ya, apabila memang ada alasan bahwa BAP-nya itu dia buat karena terpaksa, karena ada penekanan-penekanan dari penyidik, seharusnya disampaikan pada saat persidangan. Ya. Sehingga nanti hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi verbalisan. Artinya penyidik yang melakukan penyidikan membuat BAP itu harus diperiksa di dalam persidangan kalau memang alasannya seperti itu. Atau penasihat hukum juga bisa mengajukan itu kepada hakim agar hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi verbalisannya. Dengan begitu baru akan terungkap apakah benar dia berada dalam tekanan pada saat itu. Tapi untuk sementara kalau saya nggak percaya, karena apa? Karena di dalam persidangan itu terbuka untuk umum. Kalau dia kemudian mau mencabut BAP pun dia bisa. Dan yang akan diambil pedoman, yang dijadikan pedoman oleh majelis hakim adalah keterangan dia di dalam persidangan.
bukan yang di dalam BAP. Apabila dia menolak BAP, berarti yang didengar oleh hakim adalah keterangan dia di dalam persidangan itu. Gitu. Tapi update terbaru Kakanda, infonya penyidik bakal diaudit karena kan nggak sekali aja dia salah tangkap tapi 2 kali. Netizen masyarakat menduga 2 pelaku yang ditangkap ini diduga salah tangkap. Itu tanggapannya seperti apa? Kalau yang pertama, yang dia bilang salah tangkap, yang dia mengaku tidak bersalah, ya, itu dia harus klarifikasi dulu. Kita belum bisa jatuhkan apa namanya anggapan bahwa penyidik yang bersalah. Ini kan harus diklarifikasi dulu. Bisa juga dia laporkan penyidiknya ke Propam. Nanti biar Propam yang melakukan penyidikan, diinvestigasi lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua ini kan sudah dilakukan penangkapan. Kemudian sudah berjalan 4 hari ini. Tidak dikeluarkan dari tahanan polisi, berarti dia sudah jadi tersangka. Ya kan? Karena pemeriksaan sebelum dijadikan tersangka itu hanya 1 kali 24 jam menurut KUHAP. Lebih dari itu berarti dia sudah ditahan sebagai tersangka dalam perkara itu. Gitu. Tapi menurut Kakanda apa sih yang membuat kasus ini terbelit-belit bahkan banyak kejanggalan gitu? Padahal ini kan kasus yang udah 8 tahun berlalu gitu Kakanda. Saya tidak bisa apa namanya eh, menyimpulkan ya, karena kan ini kan tahapannya sudah panjang, perjalanannya sudah panjang. Kalau seandainya memang dia tidak melakukan dan dia mengalami tekanan-tekanan oleh penyidik, sebenarnya pada saat persidangan di pengadilan itulah kesempatan dia untuk mengikrarkan kepada hakim bahwa dia tidak bersalah. Nah, nanti penasihat hukumnya akan panggil tuh, dihadirkan itu saksi-saksi lain yang meringankan dia. Ya, kan ada kesempatan untuk menghadirkan saksi, ada cat. Hadirkan pada saat itu seharusnya. Sebanyak-banyaknya kalau perlu. Kalau memang ada orang yang melihat pada saat kejadian itu, dia tidak di situ. Nah, kalau seandainya saksi ada cat menyatakan dia ada di rumah misalnya, tapi saksi para tersangka-tersangka yang lain atau terdakwa-terdakwa yang lain itu menyatakan dia turut serta melakukan perbuatan itu, bagaimana? Oleh karena itu, maka saya berkeyakinan ya, saksi-saksi atau terdakwa-terdakwa lain yang dijadikan saksi terhadap perkara dia itu memberatkan dia semua. Makanya majelis hakim memutuskan dia bersalah dan dihukum 8 tahun itu. Begitu. Oh, kecuali bang, dalam filmnya kan si Tina itu merasa itu Bunda Linda ya, terus dia ngoceh-ngoceh tentang pelakuan. Kalau dalam segi hukum, kerasukannya itu Bisa dijadikan bisa jadi bukti atau? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisa aja halusinasi ya kan. Hukum tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang di luar logika hukum. Tapi kalau untuk dijadikan petunjuk atau membantunya proses penyelidikan polisi bisa nggak sih? Bisa saja, silakan aja. Tapi itu bukan berarti bisa kita klasifikasikan sebagai alat bukti. Tidak. Tapi kira-kira apa sih Kanda saran atau mungkin masukan agar ini kasus cepat terkuak karena kan ini prosesnya berbelit-belit ke Kanda. Apa sih sebenarnya yang agar supaya proses ini itu cepat selesai dan para tersangka cepat ditangkap? Itu sarannya seperti apa? Iya, kalau saran saya ya kita semua dukung penyidik. Dukung penyidik. Jangan diberikan rintangan-rintangan. Biarkan aja penyidik bekerja dulu. Ya kan? Karena kan ini sudah menjadi opini umum masyarakat. Pasti penyidik juga nggak akan gegabah, tidak akan sembarangan. Kalau menurut saya itu, kita dukung aja penyidik. Support. Kalau untuk hukuman yang baru saja ditangkap itu kira-kira ancaman hukumannya seperti apa Kanda? Mengingatkan Saka ini yang salah tangkap 8 tahun. Terus juga kasus Tina ini kan pembunuhan ini bukan selain pembunuhan aja, cuman adanya unsur pemerkosaan. Kalau untuk si Peggy ini, apalagi dia dalam dibalik kasus pembunuhan Tina, itu kira-kira hukuman yang dapat
terima. Gini, ini kan korbannya meninggal dunia. Biasanya kalau korban meninggal dunia itu bisa di angka 20 tahun, 15, 20 gitu kan, atau seumur hidup atau hukuman mati. Biasanya majelis akan menjatuhkan hukuman mati apabila korbannya lebih dari satu. Gitu. Nah, Bang, dalam Nah, karena yang sekarang ini kan seumur hidup semua kan. Nah, kalau kemudian porsi perbuatan dia yang baru ketangkap ini lebih banyak daripada yang lain, artinya dia adalah otak dari pelaku itu, dia bisa dijatuhi hukuman mati. dalam penerapan pasal itu Bang, ketika apa kalau ada penganiayaan terus ada dengan pemerkosaan itu seperti apa sih Bang bentuknya dikenakan pasal gitu? Ini perkara ini sebenarnya bisa diperiksa dengan dasar ketentuan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain, atau pasal 170 karena dilakukan secara bersama-sama, itu yang kita sebut dengan pengeroyokan ya. Di pasal 170 ayat 3 itu ancaman hukumannya 9 tahun. Kalau yang 351 ayat 3 itu kalau nggak salah saya 7 tahun ancaman hukumannya. Kemudian bisa juga di 338 pembunuhan biasa tanpa perencanaan, ya kan. Yang terakhir ini yang paling berat, pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu. Motif terjadinya tindak pidana itu harus jelas, ya. Kalau dia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu, perencanaannya bagaimana? Itu harus diurai. Bagaimana cara perencanaan? Perencanaan itu kan menyusun langkah agar perbuatan itu bisa sukses dilaksanakan. Ya, menyusun strategi agar tindak pidana yang akan mereka lakukan itu berjalan mulus. Itu yang disebut dengan perencanaan. Kalau itu nggak ada berarti nggak masuknya perencanaan. Ya kan? Bisa di 170 atau 351 yang hukumannya lebih ringan daripada yang sekarang dijalani. Kan motif pembunuhan Vina ini didasarkan perundungan dan kecemburuan. Ya berarti itu bisa juga di pasal 340 kalau ada perencanaannya, atau dia spontan. Kalau spontan masuknya di 170 atau 351 ayat 3.